Sesungguhnya di antara ibadah yang sangat agung, yang merupakan ibadah hati adalah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada pencipta yang telah memberikan rizki kepada kita, yang telah memudahkan segala urusan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berbuatlah baik, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa maksudnya adalah ahsinuzon billah, berprasangka baiklah kepada Allah. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana inda zonni abdi bi falyazun bi ma syaa." Sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku, oleh karenanya hendaknya hambaku berprasangka apa yang dia mau terhadap diriku. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tak kalah seorang hamba senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Tidaklah seorang hamba mukmin diberikan kebaikan yang lebih baik setelah iman kepada Allah daripada berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala." Oleh karenanya, kita sebagai seorang muslim hendaknya berbaik sangka kepada Rabb kita, terutama pada kondisi-kondisi berikut ini. Yaitu kondisi pertama, tak kala seseorang melakukan dosa, hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka kepadanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubah an ibadih wa ya'khudhu shadaqat wa annallaha huwa tawwabur rahim." Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Ingatlah hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia berkata, "Ya Allah, ampunilah aku." Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Hambaku melakukan dosa," maka dia mengetahui bahwasannya dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa, maka aku ampuni dosa hambaku ini. Kemudian hamba ini selama beberapa waktu tidak bermaksiat, kemudian dia bermaksiat kembali, terjerumus lagi ke dalam dosa. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, aku telah melakukan dosa, maka ampunilah aku." Maka Allah berfirman, "Sesungguhnya hambaku mengetahui bahwasannya dia memiliki Tuhan yang menyiksa karena dosa dan mengampuni dosa-dosa, maka aku ampuni hambaku." Kemudian dia bertahan untuk tidak melakukan kemaksiatan selama waktu yang Allah kehendaki. Kemudian terjerumus lagi ke dalam kemaksiatan berikutnya. Kemudian dia berkata dengan penuh keyakinan dan prasangka baik kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah aku." Maka Allah berfirman, "Sesungguhnya hambaku mengetahui bahwasannya dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa-dosa dan menyiksa karena dosa, maka aku saksikan kepada kalian semua, aku telah mengampuni hambaku." Para ulama mengatakan bahwa selama seseorang berbuat dosa kemudian bertaubat, kemudian berdosa lagi kemudian bertaubat dan memenuhi persyaratan taubat, maka selama itulah pula Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosanya. Oleh karenanya, ketika seseorang terjerumus ke dalam kemaksiatan, janganlah menunda-nunda taubatnya. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Seketika dia bertaubat, seketika itu pula Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ingatlah sabda Nabi SAW, "Sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya sendiri." Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kedua yaitu tak kala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berdoa dengan kondisi meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Bagaimana tidak? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum." Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam kondisi yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kalian, dan ketahuilah bahwasannya
Allah tidak akan mengabulkan doa seseorang yang hatinya lalai. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa yang tidak berhusnuzon kepadanya, yaitu orang yang tidak yakin doanya akan dikabulkan. Akan tetapi jika seseorang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasannya Allah akan mengabulkan doanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permintaan seorang mukmin yang bertakwa kepadanya, sedangkan iblis saja Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doanya. Allah berfirman, ia iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Allah mengabulkan permintaannya dengan berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan." Bagaimana kita bersuuzon, berburuk sangka kepada Allah, sementara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa orang kafir. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah." Bagaimana dengan seorang yang beriman, bertakwa, sujud dan merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan mengalirnya air mata dengan penuh pengharapan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi dengan yang berdoa di sepertiga malam terakhir, tak kala semua orang sedang tidur. Bagaimana orang yang seperti ini tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah Subhanahu wa taala mencari hamba-hambanya yang berdoa di sepertiga malam yang terakhir seraya berfirman, "Apakah ada di antara hamba-hambaku yang meminta, maka aku akan kabulkan permintaannya." Kaum muslimin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi ketiga, yaitu seseorang hendaknya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala tak kala dia mencari rizki. Hendaknya dia selalu berbaik sangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi rizki kepadanya. Sungguh perkara yang mengherankan terhadap seseorang manusia yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dalam masalah rizki, tak kala dia masih berupa janin di dalam perut ibunya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rizki kepadanya melalui ibunya. Tak kala dia dilahirkan dalam keadaan masih kecil, tidak bisa berbuat apa-apa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepadanya sampai dia tumbuh besar. Kemudian dia bisa memiliki gelar dan memiliki kekuatan, namun dia bersuuzon kepada Allah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rizki kepadanya. Ini merupakan bentuk suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pada tempatnya. Jika tak kala dia masih berupa janin dan masih kecil, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rizki kepadanya, maka bagaimana setelah dia memiliki kekuatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rizki kepadanya? Kaum muslimin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi keempat yaitu di antara kondisi yang sangat dituntut bagi seorang hamba untuk berbaik sangka kepadanya, dan ini adalah kondisi yang sangat genting, yaitu tak kala dia hendak meninggal. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah azza wajal." Janganlah sampai salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala seorang hamba hendak meninggal, maka hendaknya dia kuatkan sisi pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia ingat tentang janji Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mulia, bahwasannya Allah Subhanahu adalah Al-Ghafur yang Maha Pengampun, Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya kasih sayangku mengungguli kemarahanku. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ingatlah janji Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seseorang tak kala hendak meninggal dunia, hendaknya dia menguatkan sisi harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "In zonna bi khairan falah wa in zonna syarran falah." Jika dia berbaik sangka berupa kebaikan, maka kebaikan baginya. Jika dia berprasangka buruk, maka keburukan pula baginya. Akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah mudah,
terutama bagi orang-orang yang bergelimang dalam maksiatan. Hati-hati, karena mereka akan terbungkus hati mereka sampai berwarna hitam, sehingga membuat mereka selalu bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu buruk tak kala dia akan meninggal, dia tidak mampu berbaik sangka kepada Allah. Dia menyangka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam, dan jika dia berprasangka buruk, maka Allah akan menyikapinya sesuai dengan prasangkanya. Kaum muslimin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi kelima yaitu di antara kondisi yang dimana kita perlu untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala kita tertimpa musibah. Maka yakinlah bahwasannya apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Apa yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa taala pula yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu yang mana yang paling membawa maslahat bagi kita. Seorang hamba boleh berangan-angan dan bercita-cita dan mempunyai harapan-harapan, akan tetapi terkadang keputusan Allah Subhanahu wa taala bertentangan dengan cita-cita dan harapannya. Yakinlah bahwasannya apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik baginya untuk masa depannya, karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang masa depan dan kemaslahatannya. Bahkan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa terkadang Allah Subhanahu wa taala menurunkan anugerah kepada seseorang hamba dalam bentuk musibah. Kaum muslimin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita didatangkan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bersabar dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya di balik segala musibah pasti ada kebaikan dan hikmah yang terkadang kita ketahui dan terkadang kita tidak ketahui. Berbaik sangka kepada Allah adalah salah satu tanda keimanan yang kuat, namun tidak sedikit orang yang salah memahami hakikatnya, menganggap berbaik sangka sekedar harapan kosong tanpa usaha. Padahal prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dorongan untuk terus memperbaiki diri dan amal. Berbaik sangka kepada Allah bukanlah alasan untuk bermalas-malasan, tetapi dorongan untuk memperbaiki amal. Hanya dengan amalan dan taubat yang tulus, kita layak merasakan harapan dan rahmatnya. Semoga Allah menjadikan kita selalu hamba-hambanya yang selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan